Assalamualaikum, welcome back to Rama TV Medan Channel. Hai, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik semua ya. Semoga teman-teman semuanya sehat, jauh-jauh dari segala penyakit. Ya, sekarang ikutin aku bersih-bersih rumah lagi yuk. Beres-beres rumah lagi yuk. Nah, sekarang aku tadi sudah siap cuci piring ya. Seperti biasa, piringnya dilapin karena aku punya lemari yang tertutup ya. Jadi kalau kita pakai piringnya, kalau nggak dilap sampai kering, itu bakal basah kalau kita mau pakai piringnya gitu. Jadi harus dilap sampai kering piringnya teman-teman. Oke, lanjut ya. Sebenarnya aku nggak pernah sih lap-lap piring gini ya. Biasanya langsung ditaruh gitu. Ya, taruh di rak piring udah selesai. Kalau ini kan tugasnya kayak lama gitu ya kerjainnya. Harus dilap dulu, jadi buang waktu juga sih ya sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa sih, kita sambil cerita ya, cerita waktu waktu pertama kali aku pindah ya. Di sini tuh anakku masih kecil gitu, bingung. Awal-awal pindah pasti semuanya bingung ya, adaptasinya gimana kayak gitu ya kan. Oke, ini piringnya sudah selesai dilap ya. Ini seperti ini piring, lemarinya itu seperti ini. Ini cocok banget buat kita yang sering pindah-pindah ya, yang sering ngontrak sama anak kos-kosan. Sekarang mau masak nasi dulu. Masak nasi dulu ya. Nanti habis masak nasinya sudah ada ya, tinggal makan. 2 3 4 jatuh sayang. Oke, nih mau masak nasi dulu ya teman-teman. Oke, bentar ambil karet. Dulu. Oke. Ini berasnya udah dicuci, jadi tinggal aku masukin air lalu langsung dimasak ya teman-teman. Oke, kita kasih air dulu. Udah dikasih air. Nih, sekarang kita masak ya. Oke, sekarang kita masak. Di sini. Oke, kita cok dulu.
Oke, kita cetak. Masak dulu. Sekarang kita nyapu rumah dulu. Udah selesai masak nasi, yuk kita lanjut lagi yuk ceritanya. Jadi aku tuh dulu setiap pindah rumah kayak gitu, setiap pindah kita kan pindah-pindah ya. Setiap pindah rumah tuh ada aja itu gitu kejadian-kejadian yang ya yang lucu, yang bikin kita kaget-kaget, ada banget sampai shock, shock ada ya teman-teman. Jadi dulu aku pernah tinggal di Aceh ya, eh, berapa tahun ya, 4 tahun kalau nggak salah, 4 atau 5 tahun gitu di Aceh itu, di Lok Semawe ya teman-teman. Jadi aku pertama kali ke Lok Semawe itu sebenarnya aku kalau ke Aceh itu kan aku baru pernah pergi tuh ke Langsa atau Kuala Simpang ya teman-teman di situ. Nah kalau di Lok Semawe ini baru pertama dan katanya di situ tuh ini ngeri gitu kan, dulu masih kayak udah nggak konflik sih, jadi takut aja gitu ke sana. Itu aku takut, bayang-bayangku takut, dan ternyata setelah dijalanin ya biasa aja. Ternyata tuh di sana itu ya kriminalnya tinggi ya teman-teman. Jadi kami pernah kehilangan motor ya, pernah kehilangan motor. Jadi waktu suami pulangnya kan telat karena ada kayak rapat kayak gitu kan. Emang kerjaannya pada waktu itu bukan harus ya, memang pulang malam gitu. Nah waktu itu kita mau keluar makan nih, tahu suami pulang sebentar, taruh motornya di depan loh, di depan kayak ada teras kecil gitu di depan gitu. Dia taruh sebentar, masuk rumah pintu ditutup sama dia kan, habis maghrib tuh aku ingat. Masuk sebentar, pintu ditutup, aku siap-siap ganti baju, anakku siap-siap ganti baju, aku siapin. Begitu buka pintu, anakku keluar, nanya, "Bapak, motornya mana?" katanya gitu. Kaget kita kan keluar. Iya, udah hilang itu sebentar aja. Gak sampai 5 menit gitu kita balik mau keluar mau makan gitu. Udah nggak ada motornya. Kacau memang. Di situ kita kaget, siksek-sok, kemana larinya? Kok cepet banget hilangnya motornya gitu kan. Dan ternyata ya nggak tahu, dan suami juga nggak mau lapor polisi. Terus cuman tahu tetangga sekitar yang 4 rumah itu dan yang belakang rumah. Dan ya itu habis dari situ, setelah dari situ aku sama suami, aku nggak mau lagi tinggal di situ, aku takut karena di luar aja bisa diambil apalagi di dalam kan teman-teman. Jadi aku minta pindah secepatnya gitu. Nah setelah kejadian di situ kita hilang motor, dan belum ada sih ke ini, baru itu aja selama kita tinggal di situ. Udah berapa ya, udah setahunan di rumah itu deh, pokoknya udah setahun rumah itu. Orang motor itu kita taruh di rumah aja itu nggak hilang, ini di luar sebentar nggak sambil 5 menit udah hilang motornya. Itu bikin siksek kita. Dan akhirnya kita pindah rumahnya deket kantor. Aku tuh di Lok Semawe ada berapa kali pindah ya, ada empat empat atau empat, tiga kali pindah selama 4 atau 5 tahun, 3 kali pindah rumah kalau nggak salah. Yang rumah kedua kita pindah dekat kantor itu pas aku baru melahirkan anak kedua.
itu rumahnya aku lagi posisinya di Tanjung Merawa di rumah orang tuaku. Itu anakku lagi libur dan aku lagi barusan melahirkan, jadi aku pulang ke sana dan ternyata kita tidak diperpanjang kontraknya karena yang punya rumah itu mau jual rumahnya. Dan ya udah, kita mau nggak mau cari rumah dan pindah rumah, dan nggak jauh juga dari kantor, namanya Tupuk Tengah. Di situ kita tinggal di rumahnya, bagus lah, bagus banget gitu. Cuman depan rumah kita itu adalah rumah kosong yang gede banget, tapi terbengkalai kayak gitu, belum jadi rumahnya. Rumahnya kosong dan terbengkalai, belum jadi. Taulah kayak mana ya kan. Jadi itu apa tuh namanya, penuh dengan rumput-rumput, tokek-tokek, itu suara tokek, pokoknya menyeramkan lah gitu. Terus pas depan kita tuh rumah kosong, dan sebelah rumah kosong itu ada kayak gardu internet gitu, ngerti kan, kayak tiang internet itu, gardu internet tuh. Nah di situ tuh bahaya kan, kebayang bahayanya, kebayang seremnya gitu ya gitu. Waktu di Lok Semawe ya. Dan Lok Semawe itu kota kecil yang dikelilingi laut ya, karena kotanya kecil kecil banget gitu, dikelilingi laut tapi maju ya, karena ada Bank Indonesia di situ, ada BI. Tahu kalau ada BI-nya itu kan maju ya. Di situ ada BI Langsa sendiri aja gak ada BI-nya gitu, yang ada BI-nya di Lok Semawe. Dan mallnya waktu itu cuma satu. Mallnya tuh dulu ingetnya aku kayak di sini sekarang itu, namanya Sujuya. Di Lok Semawe itu namanya Sujuya. Mallnya kecil kayak di sini gitu. Dan itu kota kecil yang dikelilingi laut, itu Lok Semawe. Dan dulu aku pernah juga tinggal di Subu Salam, itu perbatasan antara Sumatera dan Aceh ya. Itu di situ. Jadi karena perbatasan Sumatera dan Aceh itu, jadi penduduknya itu di sana bukan orang Aceh. Kebanyakan orang kayak Karo kayak gitu, orang Karo, Batak kayak gitu, Batak Pak. Nah, kebanyakan orang situ di Subu Salam itu, jadi ngobrolnya pakai bahasa Karo, bahasa Batak kayak gitu, kayak kayak gitu-gitu. Iya kan? Jadi aku pernah tinggal di situ, itu sangatlah di gunung, pokoknya itu di kampung banget, nggak ada mall, kotanya kecil banget. Itu nggak ada mall, yang ada gunung hutan gitu. Gunung hutan, dan itu apa ya, itu sangat kecil, yang ada kayak supermarket doang di sana. Yang orang usaha supermarket tuh ada berapa ya, satu dua, kayaknya cuma dua yang usaha supermarket itu di situ. Satu orang Aceh, satu lagi orang ini orang apa, memang orang setempat gitu. Itu di pelosok banget, itu di kampung banget, pokoknya itu kan kita naik gunung ya di sana itu. Pokoknya itu pengalaman aku lah. Aku di Subu Salam itu, namanya Subu Salam ya, Aceh Selatan apa kalau nggak salah, nggak lupa. Itu di situ kalau kita mau ke sana kan singgahnya, aku ke Medan dulu kan, ke rumahku ke Tanjung Merawa. Dari Tanjung Merawa itu naik Impa, atau namanya Impa ya, kayak mobil carry kayak gitu, kayak itu di situ, atau naik taksi ada travel kayak gitu ya, naik travel ada. Dan itu jalannya masya Allah subhanallah, mabok
anakku. Pokoknya sebelum masih di perbatasan Subuh Salam tuh jalannya kayak nikung-nikung gitu loh. Nikung, naik turun, nikung kayak gitu teman-teman. Jadi kebayang ya selama 4 tahun. Tapi ya itu nggak berasa karena aku kebanyakan pulang ke Medannya dulu ya teman-teman. Jadi ya dibuat enjoy aja. Terus nggak lama dari situ kita mutasi di Langsa semua teman-teman. Bukan di Langsa, di Lok Semawe dulu, mutasi di Lok Semawe. Dari situ baru kita mutasi ke Langsa. Dari Langsa ke sini, ke Jawa Barat teman-teman. Jadi ya itu perjalananku ya. Aku belum pernah ke Aceh. Pernah ke Aceh, ke tempat saudaraku ada yang orang Aceh. Tapi orang sampai cuman ke Kuala Simpang aja, Aceh Timur. Nah, kalau Langsa itu baru setelah aku menikah, baru tahu Langsa, baru tahu Banda Aceh, baru tahu Lok Semawe, Biren, Singkil, Sigli, gitu. Aku baru tahu. Karena kalau ke Banda Aceh itu melewati kota-kota kecil itu ya teman-teman. Kalau kota kecil itu pokoknya mau ke arah Banda itu melewati Aceh Besar, melewati apa ya satu lagi tuh, lupa aku namanya. Pokoknya sebelum sampai sesudah Sigli itu apa gitu, lupa aku namanya teman-teman. Pokoknya itu deh ceritaku ya sekarang di sini, dan aku lebih suka di sini ya teman-teman. Karena di sini itu walaupun biaya hidup mahal tapi enak, tetangganya ramah-ramah gitu teman-teman. Terus gercep juga enggak yang cuek ya teman-teman, karena aku tinggal di gang gitu ya, jadi mereka saling bantu gitu, cepat, enak di sini teman-teman. Asal kita juga enak ya, kalau kita yang rese juga ya bakal dimusuhi lah sama tetangga ya enggak teman-teman. Oke, ini aku udah selesai. Nyapunya ini udah sampai teras teman-teman. Tuh tadi ceritaku ya teman-teman, pengalamanku selama berpindah-pindah tempat hijrah kata Nabi. Oke, ini sudah selesai nyapu di luarnya ya teman-teman. Kita lanjut lagi ceritanya. Cerita waktu aku baru sampai di sini, di Jawa Barat ini ya teman-teman. Bingung terus tapi excited juga ya, gimana sih kan melewati kita dari apa tuh namanya, dari bandara, dari airport kan, mau ke sini kan, ke Jawa Barat ini kan kita melewati Jakarta ya. Kita waktu itu pesen travel dari bandara, kita naik travel, udah janjian, terus kita melewati ini Jakarta. Aku gini, kayak di Medan juga ya kotanya gitu, perasaan aku gitu, padahal memang luas ya Jakarta. Kayak di Medan nih bangunannya begini, mungkin karena aku belum yang lihat yang gedung-gedung lebih tinggi-tinggi ya, jadi gini sama kayak di Medan, ini kotanya kayak gitu kan, padahal kan nggak tahu ya. Nah, aku baru ngelewati aja Jakarta teman-teman. Sampai di sini dulu vlog aku hari ini, video aku hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.